Nama saya Muhammad Reza Ismail, saya dari C Sore, Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu profesi kependidikan. Profesi berasal dari bahasa Latin profesio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji, ikrar, dan pengertian dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Jadi pengertian profesi pendidikan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahliannya yang diberikan atau diajarkan kepada peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa datang. Hal-hal yang perlu dilakukan guru mestinya melakukan hubungan dengan peserta didik atas dasar saling penghormatan dan pengakuan. Jika ada siswa yang memiliki inisiatif mencoba berperan sebagai pemimpin sidang, mestinya guru memberikan kesempatan. Pendidik mestinya memberikan pengakuan kepada peserta didik. Pendidik harus menganggap siswa tersebut memiliki potensi, semangat, dan kemampuan untuk melakukannya. Pengakuan ini didasarkan pada konsep bahwa peserta didik memiliki HAM dan HMM yang mesti diperlakukan sama untuk semua anak atas dasar persamaan dan penyesuaian karena setiap individu juga berbeda. Hubungan pendidik dan peserta didik seharusnya atas dasar dominasi, internalisasi, bukan dominasi, kekuasaan atau karisma. Penerimaan peserta didik terhadap pendidik mestinya secara sukarela, senang, percaya. Oleh karena itu, mestinya setiap peserta didik diberikan kesempatan yang sama. Guru harus mengembangkan pembelajaran secara demokratis, bukan otoriter. Hubungan antara pendidik dengan peserta didik, baik kedekatan fisik maupun kedekatan psikologis, harus dibangun. Untuk membangunnya dengan cara memberikan pengakuan dan penerimaan yang tulus, terbuka, dan saling menerima antara pendidik dengan setiap peserta didik. Profesi adalah satu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektual, perilaku ilmiah berbasis ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, memiliki etika tertentu, memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan permintaan pasar tenaga kerja, dan diperoleh secara melalui proses pendidikan dan pelatihan akademik di perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektual, perilaku ilmiah berbasis ilmu pengetahuan, dan keterampilan tertentu. Salah satu teknik yang digunakan ialah membandingkan atau menganalisis karakteristik suatu pekerjaan yang sehingga pekerjaan tersebut dapat disebut sebagai profesi. Sejalan dengan karakteristik tersebut, Ahmad Sanusi DKK 1991 mengemukakan bahwa karakteristik suatu profesi yaitu: 1. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikasi sosial yang menentukan atau krusial. 2. Jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. 3. Keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu dapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. 4. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu, body of knowledge, yang jelas, sistematik, eksplisit, dan bukan hanya sekedar pendapat khalayak umum atau publik. Nomor 5, jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. 6. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.
7. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Nomor 8. Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan pendapat ahli atau judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya. Dalam praktik memberikan pelayanan kepada masyarakat, anggota profesi bersifat otonom dan bebas dari campur tangan pihak luar. 10 jabatan ini mempunyai prestis yang tinggi dalam masyarakat dan oleh karenanya secara umum dan semestinya memperoleh imbalan yang tinggi. Berdasarkan karakteristik tersebut, jelas bahwa tidak setiap pekerjaan atau jabatan bisa disebut sebagai profesi. Sudah dapat diidentifikasi apakah tukang becak, penderes karet, petani, masinis, pilot, dokter, guru, dosen, wartawan, reporter, penyiar radio, nelayan, penyanyi, artis, aktor, operator, perawat, bidan, dan lain-lain adalah pekerjaan ataukah profesi. Syarat profesi keguruan. Berdasarkan definisi profesional tersebut di atas, maka profesi kependidikan, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, melekat sedikitnya 6 syarat, yaitu 1. Merupakan jenis pekerjaan tetap, bukan pekerjaan sambilan, memerlukan keahlian tertentu, memerlukan kemahiran, memerlukan kecakapan yang memenuhi standar mutu, memerlukan norma, kode etik profesi, memerlukan pendidikan profesi. Profesi guru juga memerlukan syarat khusus, antara lain menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa syarat profesi keguruan adalah standar untuk bekerja, ada lembaga khusus untuk menghasilkan seorang guru yang memiliki standar kualitas tinggi, akademik yang bertanggung jawab, memiliki organisasi keguruan, memiliki kode etik dan etika keguruan yang diatur oleh pemerintah.